Sebagai menantu, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Rajin bekerja, menyayangi istri sepenuhnya, dan menghormati mertua sebagaimana ibuku sendiri. Soal materi, aku bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Soal fisik aku tak kurang suatu apa. Tinggi boleh, tampan tak mengecewakan, kulit pun tak hitam-hitam amat. Dulu, sebelum aku menikahi istriku, aku sempat menjadi idola kaum Hawa. Banyak juga sih yang mendekat sekedar merapat, ada juga yang agak maksa untuk mendapatkanku. Tapi semua aku abaikan, masalahnya aku bukan type laki-laki yang suka memanfaatkan kesempatan. Aku bukan type playboy. Aku sudah punya Yuni, kekasih yang kupcari sejak masih kelas 3 SMP. Bukan aku tak berani untuk sekedar bermain hati, tetapi aku sudah berkomitmen untuk bisa menjaga kepercayaannya. Dan kini aku dan Yuni bisa lolos melewati semua godaan dan rintangan, sampai sekiranya kami menikah, hidup dalam ikatan suami istri. 3 tahun berlalu, aku dan Yuni masih memegang komitmen untuk terus menjaga jalinan cinta. Tapi sayangnya, kami masih tinggal bersama di rumah mertua. Maksudku ibu mertua. Sebab ayah mertua sudah meninggal sebelum kami melangsungkan pernikahan. Bukannya aku tak bisa memberikan rumah kepada istriku. Melainkan Yuni itu anak tunggal. Jadi ia tak tega ninggalin ibunya sendirian di rumah. Jadi tiap harinya aku berinteraksi dengan dua orang ini. Begitulah kalau rumah tangga masih gabung dengan mertua. Ada senangnya, banyak pula gak enaknya. Ibu mertuaku itu emang tergolong type 1 frewet, ada saja yang diomongin. Tapi dia itu penyanyang. Semua yang tak sesuai dengan keinginannya pasti diprotes atau dikomplain. Makanya dia lebih banyak mengerjakan sendiri pekerjaan rumah, termasuk masak dan semua urusan wen. Istriku mah lebih banyak nerima enaknya. Semua tinggal nemu beres. Setelah pagi berangkat kerja, dan pulangnya tinggal leha-leha. Emang begitu kan karakter anak tunggal. Manja dan lebih banyak menggantungkan orang lain. Tapi gak apalah, aku tetap nerima dia apa adanya. Oh ya, namaku Adi Aksa, biasanya dipanggil Adi. Umurku 28 tahun, sudah menikah 3 tahun yang lalu tapi belum dikaruniai momongan. Entah apa penyebabnya, sebab menurut dokter kami berdua dinyatakan sehat semua. Mungkin masih belum dipercaya, atau emang ada faktor yang lain. Jujur, kami sangat merindukan kehadirannya. Sebab 3 tahun menunggu sudah cukup lama menurutku. Sampai rasa cemas dan khawatir itu mulai muncul di hati. Sebab mau gak mau, suka gak suka, cepat dan lambatnya memperoleh momongan itu merupakan indikasi akan tingkat kesuburan dan kepeksasan pasangan. Sampai suatu hari, gara-garanya ponakan datang ke rumah sambil bawa bebinya yang lucu. Aku dan Yuni tentu seneng lihat baby seperti itu. Gantian saling gendong dan ngegodanya. Tiba-tiba saja ibu nyeletuk, "Nah, harusnya kamu itu udah punya sendiri toh, kan asyik kalau ada anak kecil di rumah, jadi rame dan bisa untuk hiburan. Kapan sih mau punya anak? Apa harus nunggu sampai ibu gak bisa gendong cucu lagi?" Ujarnya yang seketika bikin kami diam termangu. Ibu kok ngomong gitu? Semua kan terserah pemberian dari sononya bu. Kata Yuni sambil melirik ke aku, seperti ada rasa khawatir kalau aku tersinggung. Sebenarnya tiap malam ya udah produksi, tapi hasilnya yang belum maksimal. Kataku lagi, ya berarti produksinya belum maksimal dong, paling-paling cuma ala kadarnya, atau benihnya yang emang gak bermutu. Jawab ibu mertua yang langsung mengena dalam hatiku. Malu campur tersinggung harus aku tanggung malam itu. Sebenarnya aku pingin ngomong begini, dicoba atau gimana. Tapi gak jadi terucapkan, karena selain kurasa kurang sopan, juga karena Yuni ada di sebelahku. Tapi jujur, ucapan ibu mertua tadi emang benar-benar mengena, dan menimbulkan rasa aneh dalam dadaku.
Entah mengapa akhirnya aku menyusun rencana dan siasat untuk membalaskan sakit hati pada ibu mertua yang merendahkan martabatku sebagai laki-laki. Meski usianya hampir baya, tapi kuakui penampilan serta bentuk fisiknya masih oke, masih sebaya dengan Won 38 tahunan. Jika bersama dengan Yuni, mirip aja seperti kakak beradik. Biar begitu, mestinya kalau ngomong juga harus dijaga biar gak nyinggung perasaan orang lain. Masak aku ini sebagai menantunya dianggap laki-laki yang gak punya benih unggul. Itu kan sama saja ngatain aku sebagai laki-laki lemah, yang gak bisa muasin istri. Padahal tiap malam aku masih sanggup bikin istriku magep-magep, bahkan dia kadang sampai nyerah di tengah jalan. Meski sampai saat ini Yuni belum hamil juga. Nah, dari rasa sakit itulah pagi ini aku sengaja tidak masuk kerja dengan alasan gak enak badan. Aku gak masuk kerja sih, badanku meriang dan kepalaku agak berat. Kataku pada istri setelah bangun pagi. Dikerokin aja ya mas, biar enteng, masuk angin kali. Kata Yuni, gak usah sih, nanti kamu malah kesiangan, bisa terlambat kerja. Nanti aja, setelah sarapan mau minum obat. Kataku sekedar mencari alasan. Oke, tapi nanti kalau ada apa-apa telpon aku ya. Kata Yuni yang sudah siap-siap berangkat. Beres sih, jangan khawatir. Jawabku berpesan. Setelah Yuni berangkat, aku langsung masuk kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak lupa aku mulai melakukan aksi awal, yakni berpura-pura muntah-muntah. Sengaja ku keraskan suaraku biar ibu mertua yang lagi di dapur mendengarnya. Dan benar saja, setelah aku keluar dari kamar mandi langsung saja ibu menghampiri. Kenapa? Sakit? Kok terdengar muntah-muntah? Gak tahu bu, terasa gak enak saja mungkin masuk angin. Jawabku dengan suara yang aku buat-buat seperti orang deman, sambil ngeloyor masuk kamar. Pintu kamar sengaja gak aku tutup rapat, sebab aku yakin ibu mertua akan menyusulku dengan membawa alat kerokan. Begitu biasanya yang dilakukan kalau Yuni lagi gak enak badan. Berikutnya, aku langsung TDR tertutup selimut tebal, sementara di baliknya aku hanya pik sarung dan kaos oblong saja. Emang aku udah benar-benar berniat bikin mertua gak akan ngomong sembarangan, biar tahu buktinya sendiri, kalau aku bukan seperti yang remehkan sembarangan. Benar saja dugaanku. 5 menit berlalu, ibu mertua memanggilku dari luar pintu kamar. Adi, tidurkah? Benar sakit nih, ibu kerokin ya. Katanya. Aku gak jawab, pura-pura tidur, biar kelihatan sakit beneran. Adi, ibu masuk boleh. Katanya lagi. Aku masih diam sambil ngeluarin suara menggigil seperti demam. Adi, serunya lagi, tapi kini udah emsuk kamar, bahkan dengan pelan ia membuka selimutku. Tangannya memegang keningku, ngetes aja anget apa enggak. Mungkin dia bingung, lihat keadaanku. Katanya sakit tapi kok gak ada tanda-tanda panas, anget pun tidak. Sekali lagi keningku diusap, kemudian turun ke pipi. Baru aku pura-pura membuka mata, kemudian ngomong begini, mungkin minta dikerokin atau dipijahit, perutku terasa mual bu. Jadi hari ini gak masuk kerja. Katanya, tidak bu, cuma Yuni yang kerja. Tadi aku udah bilang kalau aku lagi gak enak badan. Ya udah tengku raf dulu biar ibu kerokin punggungnya. Pintanya. Dengan cekatan mertua langsung mengesek-gesekkan koin. Baru setelah beberapa kali ia bilang, kok gak mirah ya? Mungkin gak masuk angin bu, tapi perutku kok mual ya. Kataku, ya udah lentang aja, aku pijit aja perutnya. Aku pun ngikuti perintahnya. Tapi gak apat-apa kan bu? Tanyaku merasa gak enak. Maksudnya gimana? Kan ibu mau menghijit. Emangnya semalam salah makan, atau kenapa gitu? Tanya mertua dengan tangan sudah berada di atas perutku. Sekali sentuh,
langsung terasa geli. Jangan ngeden, santai aja biar nyak ngurusnya. Aku coba ngikuti perintahnya, tapi tiba-tiba ada yang bangun, dan menjulang mengangkat sarung, menatap langit-langit. Sebenarnya aku malu, tapi ibu malah diam gak ada suara. Malah sesekali ada senggolan tersengaja, yang bikin tambah mengubah diri, menheras luar biasa. Mungkin semalam kamu kurang tidur aja, sehingga kepalaku mumet. Kata ibu sembari ngeluarin nafas yang tak seperti biasanya. Iya bu, sebabnya Yuni minta nambah terus. Ucapku tiba-tiba, ya gak apa-apa, kan membahagiakan istri itu juga pahala. Katanya, iya sih, cuma efeknya si tol susah ditidurin. Harus ada yang nuntasin. Kataku, ya aku yakin, siapapun yang ngalami situasi seperti ini tak mungkin akan bisa bertahan. Rupanya, mertua pun sudah kalang kabut untuk bertahan. Dan tiba-tiba ia lirih ngomong, 5 tahun sejak ayah Yuni meninggal, ibu jadi hampa, aku masih normal, masih pingin menikmati kebahagiaan yang sejati. Tapi ibu gak tahu bagaimana caranya. Dan setelah itu aku gak tahu bagaimana awalnya, tiba-tiba ibu sudah tepat berada di atasku. Ia begitu antusiasnya seperti orang pertama kali belajar naik kuda. Awalnya pelan-pelan, santai, menjiwai pekerjaan barunya, tapi makin lama makin cepat, dan Huda pun melesat tak pedulikan apapun di depannya. Sampai akhirnya ambruks dan lemezeks seketika. Aku bangga, ujian pertama sukses aku jalani. Kini giliran aku yang harus berbakti, sebab aku masih belum ganti oli, BBM-ku masih penuh, untuk menjutkan perjalanan jauh dan mendaki. Dan akhirnya bisa kubuktikan, bahwa aku tidak selhemah yang mertua bilang, tidak seburuk yang ia kira. Buktinya, aku masih bisa bangkit dan bangkit lagi di saat ia sudah kehabisan amunisi. Aku paham, semua itu karena faktor U, tapi tidak harus ngomongin yang bukan haknya. Soal keturunan adalah urusan yang di atas sana. Kita hanya menjalani takdir, kita hanya berkewajiban berusaha, tapi boleh menghakimi dengan dalih apapun. Sejak itulah ibu mertua gak berani lagi nyinggung-nyinggung soal keturunan, soal benih, atau soal ketidakmampuan. Dia sudah membuktikan sendiri kalau ternyata aku terlalu jauh seperti yang ia duga. Sekian dan terima kasih.